Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Teguh Hamdan Fauzi, mahasiswa PPG dalam jabatan periode keempat tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5252113523. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka melaksanakan penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning dan demonstration dengan pendekatan deep learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ini siswa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua unit silakan untuk memimpin. Istiqdadan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran lagi, kita langkah baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan untuk dirjen depan. Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Selanjutnya Bapak akan absen dulu. Nanti siapa yang tidak hadir? Anissa Khoriyah, Ayatul Malila, Desitarianti. Satu orang yang tidak hadir ya. Kita doakan teman kita yang tidak hadir karena sakit. Kalau ada keperluan juga semoga dilancarkan, dan sakitnya semoga diangkat sama Allah dan diganti dengan kesehatan. Amin. Pembelajaran di hari ini ya, temanya tentang sholat gerhana. Ada yang tahu apakah pernah menyaksikan fenomena alam sebelumnya? Pernah. Seperti apa? Gerhana apa yang kalian lihat? Bulan. Apa lagi? Pernah lihat? Apa lagi fenomenanya? Pelangi terus? Ya, nah itu ya, keagungan Tuhan. Ya, salah satu ciri keagungan Tuhan, ya salah satunya itu fenomena itu. Ya, nah, Bapak akan menampilkan peristiwa gerhana ya, untuk membangkitkan kita bagaimana sih ya terjadinya gerhana tersebut. Ini proses Ancang-ancang gerhana. Cerah sekali ya pemandangan hari ini. Ayo kita berjalan-jalan ke taman kota yang baru nih loh. Oke, itulah fenomena terjadinya gerhana. Ya, itulah fenomena terjadinya gerhana. Jadi kalau gerhana matahari terjadinya di Silakan.
ya. Kalau siang hari mah terlihat, kalau gerhana matahari, kalau malam terlihatnya gerhana bulan. Tahu kan sekarang ya tentang terjadinya fenomena gerhana ya. Nah itu salah satu keagungan Tuhan ya, keagungan Tuhan. Jadi Allah itu memperlihatkan kekuasaannya ya, termasuk itu. Kita masuk ke pembelajaran inti. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran di hari ini ya. Nah, tujuan yang pertama, kalian itu harus dapat menjelaskan ya, menjelaskan pengertian dalil dan tata cara sholat ya. Nah, tata cara sholat gerhana atau ketentuan dari sholat gerhana. Terus yang kedua, kalian itu dapat mempraktekkan ya, mempraktekkan tata cara sholat gerhana yang benar ya. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga itu kalian harus bisa menganalisis ya, menganalisis dari hikmah terjadinya gerhana tersebut ya. Hikmahnya seperti apa nanti dianalisis. Oke, seperti itu. Itulah tujuan pembelajaran di topik gerhana. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran inti ya, yang mana pada tahap ini kalian itu harus aktif ya, aktif dalam memahami pembelajaran dan mengaplikasikannya seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian tentang sholat gerhana ya, tentang sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ya, sholat gerhana. Jadi sholat itu sebagian dari ibadah ya, apalagi sholat fardu. Sholat fardu itu kewajiban kita seorang muslim ya. Kalau yang lain-lainnya seperti fenomena tadi sholat gerhana ya, sholat gerhana. Nah, di sini ini dalil Al-Qur'an tentang sholat gerhana matahari dan bulan. Ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, dan dari sebagian tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. Jadi janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Yaitu Quran surat Al-Fussilat ayat 37. Coba kalian baca bersama-sama dalil tentang sholat gerhana matahari dan bulan. Sok, dari Tamus dulu. Kelompok satu dulu. Wasjudu
perhatikan tajwidnya dan panjang pondoknya. Ya, nah ini dari Al-Quran tentang sholat gerhana matahari dan bulan. Jadi dari sebagian tanda-tanda Allah itu adalah adanya malam dan siang, serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Di sini Bapak akan menjelaskan, ya, akan mempraktekkan juga bagaimana tata cara sholat gerhana yang benar, ya. Tapi nanti ada tayangan tentang sholat gerhana. Lalu nanti kalian mempraktekkan per kelompok. Nah, ada yang menjadi imamnya, ada yang menjadi makmumnya. Ya, nanti diskusikan bersama kelompok kalian siapa yang mau menjadi imam dan sisanya menjadi makmum. Oke. Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang jadi imam nih, usolli sunnatal li khusufis syamsi khusufil qamari rakaataini mustaqbilal. Mau pakai itu boleh, mau yang tadi cara yang tadi boleh, ya. Rakaataini ma'mum, kalau jadi makmum, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Jadi sunnah menyebutkan lafaz niatnya. Lanjut, yang kedua ini, ya. Tadi yang pertama niat. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah. Disunahkan membaca surah Al-Baqarah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Ya, itu yang wajibnya nanti. Nah, membaca 100 ayat surah Al-Baqarah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, si tangannya jangan ke bawah dulu. Ya, karena akan lanjut lagi membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat lagi. Oke, silakan diskusikan. Sudah tahu kan tata caranya tadi? Ya, tadi niat, sudah niat membaca kita, ya. Kita itu enggak harus keras, ya. Nah, yang harus dikeraskan itu apa? Fatihah sama surat. Ya, jadi 2 kali ruku, 2 kali sujud. Nah, jadi dalam 2 rakaat itu 4 kali baca Fatihah, 4 kali ruku, ya. Jadi 2 kali sujud, 4 kali sujud. Oke, untuk kelompok pertama silakan untuk mempraktekkan sholat gerhana. Silakan, depan. Silakan. Yang lainnya nanti siap-siap mau dipanggil. Ya, silakan perhatikan teman kalian nanti dinilai oleh kalian. Itu. Ya, silakan mulai. Sholat apa? Sholat gerhana apa? Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Praktek sudah beres, kalian berkelompok sudah melakukan praktek. Alhamdulillah kami semua lulus. Alhamdulillah sekarang Bapak ingin menyimpulkan, ya. Jadi ini bagian penutup, ya, dari pembelajaran di hari ini. Nah, sekarang kita sama-sama menyimpulkan
tetapi melewati kuis, ya, menyimpulkan makna yang tadi, ya, pengertian salat gerhana, terus dalilnya dan yang lain-lainnya, ya. Jadi sekarang kalian perhatikan ke depan, ya. Nanti soalnya sudah ada, ya. Nanti kalian tinggal tinggal ke atas, kertasnya ke ataskan, jawabannya sesuai yang sudah ada di sana. A, B, C, D, ya. Jadi kalau A, misalkan jawabannya seperti ini, A. Pertanyaan pertama, apa hukum sholat gerhana? Kalian lihat jawabannya. Jawabannya ke atas ini. Oke. Wah, bagus. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi respon di pembelajaran menyimpulkan materi lewat kuis. Alhamdulillah semua pesertanya pada paling betul. Hampir semua betul. Ya, hampir semua betul. Tapi 100% lulus lah. Ya, 100% nanti benar semua. Ya, seperti itu. Nah, di pembelajaran hari ini mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membuat map, ya, atau poster edukasi, ya, nanti dipajang di mading, ya, mading di lorong itu. Nah, di sana nanti dipajang untuk pertemuan selanjutnya itu. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Kesimpulannya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit bukan hanya sekedar keindahan visual saja, tetapi momen refleksi spiritual, ya. Sikap seseorang muslim itu harus takjub dengan keagungan Tuhan, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, ya, dikasihkan kesehatan, panjang umur, gitu, ya. Harus bersyukur apa yang harus bisa ya, makanya kita harus berendah hati dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita melihat fenomena apapun, ya, di dalam, ya, seperti itu. Nah, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui ketaatan kita kepada Allah. Jangan lupa ibadahnya, ya, apalagi kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, melaksanakan sholat, ya, sholat fardu, terutama sholat fardu, ya. Itu melalui kepedulian, ketaatan kita, ketakwaan dan perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk doa penutup dipimpin oleh